Oke, rekaman sudah menyala. Oke, Bu, sudah saya ini kan. Ya, ini kan belum kumpul semua ya Pak Hardi. Apa untuk mempersingkat waktu bisa dimulai duluan atau menunggu separuh bergabung? Boleh, Bu, boleh duluan. Karena kan kalau di rekaman hanya yang berbicara saja yang terekam. Oh, baik kalau begitu. Kalau begitu saya mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini akan dimulai diseminasi memaparkan hasil PKM-nya sampai dengan selesai. Untuk waktunya nanti maksimal itu 5 menit, jadi nanti juga jika sudah sampai 4 menit akan diberitahukan. Kemudian untuk slide-nya sambil berjalan, sambil menunggu Bapak Ibu yang presentasi bisa dikurangi, untuk yang slide-nya banyak bisa dipersingkat jadi 5 slide saja supaya untuk mempersingkat waktu semuanya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati supaya waktunya tidak mundur. Jadi kita mulai dari yang sudah ada saja di sini karena tidak berdasarkan data yang saya dapat, saya lihat dari yang hadir sebelah kiri saja, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk di sini yang saya lihat di sini ada Ibu Melda Wiguna. Bisa dimulai duluan Ibu Melda? Oke, saya sebentar ya Bu ya. Saya Iya. izin presentasi ya. Ya, silahkan Bu Melda. Apakah sudah bisa terlihat Bu? Belum Bu Melda, mungkin agak Belum ya? ada delay mungkin. Sebentar. Gimana ya? Jika dirasa sinyalnya kurang bagus, bisa menonaktifkan video boleh. Sudah bisa dilihat ya Bu di layar? Sudah, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mel Dewi Guna, salah satu tim dari tim PKM di bidang SDM. PKM-nya kemarin kita tempatnya di Komunitas Senam Nusantara Kota Tangerang Selatan, yang kita mengambil judul di sana mendirikan usaha yang kokoh dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Latar belakang dari adanya PKM di sini dengan judul tersebut adalah banyaknya anggota Komunitas Senam Nusantara di Kota Tangerang Selatan yang ingin mengambil peluang usaha untuk mengisi kegiatan tambahan bagi mereka, gitu Bu. Analisisnya karena mereka mayoritas ada yang sambil bekerja juga di luar, ada yang memang hanya ibu rumah tangga lalu ikut komunitas tersebut. Jadi mereka memang apa ya Bu, sedang mencari kegiatan tambahan untuk dibuatkan usaha lagi di Komunitas Senam Nusantara tersebut. Di sini ada pun alasan kami memilih persoalan ya tadi ya Bu, banyaknya minat dalam bidang usaha di komunitas senam tersebut. Pengurus maupun anggota tertarik ingin berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dengan cara mereka berbuka wirausaha di sana. Pengurus maupun anggota pun ingin meningkatkan keahlian dan pengalaman dengan membuka usaha. Dan pentingnya SDM yang di sini kita tingkatkan untuk mendirikan usaha dan meningkatkan profit usaha atau keberhasilan suatu usaha. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana mendirikan usaha yang kokoh di Komunitas Senam Nusantara. Terus yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Komunitas Senam Nusantara. Bagaimana cara menerapkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam sebuah usaha di Komunitas Senam Nusantara. Oke. Kepencet.
Kerangka pemecahan masalahnya, yang pertama kami merumuskan masalah terlebih dahulu, lalu kami merencanakan kegiatannya seperti apa. Terus yang ketiga, kami memilih teknik dan materi yang kami gunakan ketika PKM tersebut. Yang keempat, pemilihan peserta tentunya di komunitas Senam Nusantara. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan tersebut PKM-nya. Yang terakhir, membantu memecahkan permasalahan di komunitas Senam Nusantara mengenai topik yang kami ambil. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan PKM itu sudah berjalan hari Sabtu sampai dengan hari Minggu pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2023 lalu di lokasi Teras Tangerang Selatan, Jalan Puspiptek gitu. Pesertanya khalayak sasarannya yaitu anggota komunitas Senam Nusantara yaitu sebanyak 25 orang. Hasil kegiatannya dari PKM tersebut yaitu mendirikan usaha yang kokoh di komunitas Senam Nusantara. Yang pertama kami melakukan tahap memulai, memberikan apa ya Bu, pengarahan kepada mereka bagaimana jika mereka ingin melakukan suatu usaha, membuka. Terus yang kemudian yang kedua tahap melaksanakan, memberikan arahan-arahan juga kepada para anggota ketika mereka ingin melaksanakan suatu usaha tersebut. Yang ketiga tahap mempertahankan usaha. Ketika usahanya sudah berjalan, bagaimana sih caranya mereka bisa bertahan dengan usaha yang mereka punya atau yang sudah mereka jalani. Yang terakhir tahap mengembangkan usaha. Ketika usahanya sudah berjalan, sudah bertahan juga, bagaimana cara mereka terus mengembangkan usahanya supaya bisa terus maju. Seperti itu. Adapun yang selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas Senam Nusantara, yaitu yang pertama kami melakukan memberikan pelatihan keterampilan sesuai passion usaha yang diinginkan, yang ingin didirikan di sana. Terus yang selanjutnya mengikuti pembinaan dengan pengembangan kualitas atau potensi diri. Yang ketiga menggali potensi diri dengan cara belajar mengenali diri sendiri, mencari tahu apa yang kita suka, terus kira-kira peluang apa yang bisa kita jadikan untuk usaha gitu. Dan jangan takut gagal, tentukan tujuan dan membuat list pencapaian, perluas koneksi yang pasti. Yang terakhir menciptakan suatu kesempatan ketika usaha itu sudah bisa terlihat untuk bisa dijalankan. Loading sebentar. Cara menerapkan kualitas sumber daya manusia yang baik dalam di usaha komunitas Senam Nusantara, yang pertama dengan technical quality, yaitu berkaitan dengan kualitas dari hasil yang dipersepsikan pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu mengharapkan dia sudah hampir habis ya Bu waktunya. Ya, gimana Bu? Sudah hampir habis waktunya. Sudah hampir habis. Oke, pertama technical quality, yang kedua functional quality, yang ketiga corporation image. Kesimpulannya, dengan dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan anggota komunitas Senam Nusantara dapat berani mengambil usaha yang mereka ingin dirikan. Gitu. Seperti itu, Bu. Sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih paparannya. Mudah-mudahan UMKM kita semakin maju. Dari Bapak Ibu, semua ada yang ingin bertanya mengenai paparan Ibu Melda Wiguna? Boleh, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemapar berikutnya. Untuk selanjutnya di sini yang karena belum kumpul semua, jadi saya bergabung. Untuk yang slide-nya terlalu banyak, bisa diringkas menjadi 5 slide saja, karena untuk waktu presentasi kita batasi maksimal itu 5 menit. Jadi nanti supaya tidak mundur waktunya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Siska Yunanti, sudah siap? Ibu Siska tadi satu kelompok dengan kami, Bu. Oh, satu kelompok. Ibu Siska sama Dede Andi, tapi Dede Andi tidak bisa hadir. Baik. Jadi saya mau pilih presentasi. Oke. Ibu Endang ada di sini? Saya mulai dari awal kalau ada begitu. Ibu. Ya, silakan Ibu Endang. Iya, saya coba share screen sebentar ya. Baik, silakan. Bentar. Aduh, kayaknya sebentar. Oh, ini, oke. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Ya.
Bentar. Oke. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Endang Kustini dan anggota saya ada Ibu Rini Dianti Fauzi dan Ibu Fitri Konevi. Pada kesempatan ini saya mengambil judul untuk PKM yaitu meningkatkan strategi pemasaran dan sumber daya manusia dalam bersaing pada produk UMKM. Latar belakang pada PKM saya, pelaku UKM memerlukan yang tepat supaya UMKM tetap bisa menjual produknya dan mendapatkan keuntungan. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan sebagai cara untuk mendongkrak penjualan di masa pandemi ini ialah dengan mengandalkan ICT, Information, Komunikasi, and Technology, melalui digital marketing dan membuat website sendiri, bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, dan bekerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh, misalnya dengan selebgram atau adanya promosi yang unik dan menarik serta merekrut reseller. Rumusan masalah yaitu dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana potensi SDM di Ponpes Matlaul Hidayah, bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Ponpes Matlaul Hidayah, dan bagaimana dampak strategi pemasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Ponpes Matlaul Hidayah. Kemudian memberikan penyuluhan pada pelaku UKM agar mampu melakukan kegiatan pemasaran dengan lebih baik dan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Memberikan penyuluhan pada para pelaku UKM agar memahami pentingnya teknik pemasaran baik berupa pengemasan dan labeling pada produk sehingga dapat menunjang perluasan kegiatan pemasaran usahanya. Ini adalah tujuan dari PKM kita. Sarannya yaitu program pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik, namun terdapat hal yang harus diperhatikan kembali, yaitu diharapkan ada keberlanjutan program yang saat ini sudah disosialisasikan, sehingga diperlukan kerjasama monitoring program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pemilik usaha harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas atau membuat inovasi baru, sehingga konsumen enggan untuk berpindah ke tempat lain dan tetap fokus untuk menjalankan usaha meski banyak pesaing. Yang terakhir, pemilik usaha sebaiknya menyediakan pelayanan media online untuk lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Pemilik usaha sebaiknya membuat atau mencatat laporan keuangan yang dimiliki agar memudahkan dalam mengetahui keuangan atau peningkatan volume penjualan. Diharapkan pemilik usaha dapat memberikan strategi pemasaran yang dapat menerapkan strategi pemasaran yang ada. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Tidak ada. Masih mood, Bu Resti. Mohon maaf. Terima kasih sudah diberitahu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau begitu, tadi membahas UMKM kembali. Untuk yang berikutnya, nanti jangan lupa di slideshow ya Bapak Ibu. Soalnya kalau tidak di slideshow, nanti tidak di layar kita itu tidak geser. Jadi hanya stuck di layar yang kita share pertama aja infonya. Oke, untuk berikutnya, Ibu. Boleh, Bu Asih. Bu Asih. Boleh. Ibu Ahyani. Oh, iya. Belum ada ya? Pasti Pak Ahyani lagi berhalangan, saya anggotanya. Saya izin. Mohon maaf Pak Ahyani. Baik, Ibu Desi, mohon maaf ya. Ya, sebentar ya Bu. Silahkan Ibu Desi. Bapak Ahyani ya? Iya. Udah muncul ya Bu? Iya, sudah muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari PKM dengan Ketua Pak Ahyani dan satu anggota lagi Pak Didi Sunardi. PKM kami kali ini dilakukan di Desa Cibogo, di mana di sana adalah Pondok Pesantren Mahtlaul Hidayah. Ya. Adapun judul judul PKM pada kesempatan kali ini kami mengangkat judul meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pondok Pesantren Mahtlaul Hidayah, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. Memandang begitu penting tentang meningkatkan SDM, maka latar belakang dalam pendidikan salah satunya peningkatan SDM di pesantren ini yaitu pendidikan yang profesional, bukan hanya sebagai alat untuk transmisi ilmu, pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke arah yang dinamis, sehingga mampu menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia yang kompeten, baik dalam intelektual maupun integritas moral dalam tanggung jawabnya pada masyarakat. Kemudian untuk lanjutan ini saya skip aja, adapun tujuan dalam PKM kita kali ini yaitu memberikan edukasi dan pemahaman mengenai kualitas sumber daya manusia pada pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan karakter dan attitude siswa atau siswi pesantren. Adapun metode pelaksanaan dalam PKM kita yaitu ada 2 metode, di mana yang pertama pemberian materi atau metode ceramah dan yang kedua adalah metode tanya jawab. Nah, metode ini sangat penting untuk siswa-siswi ya. Kita bisa tahu bahwa materi yang kita sampaikan itu masuk atau tidak ke yang bersangkutan ya mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian untuk pembahasan kita membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama, memberikan arahan mengenai bagaimana caranya untuk mengidentifikasi perencanaan sumber daya manusia di pimpinan pesantren yang diharapkan mampu merumuskan tujuan dan menganalisis jabatan yang di dalamnya terkandung job description atau job desk dan job specification. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembahasan tentang perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, seleksi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangannya. Adapun hasil itu berupa saran, yaitu saran yang diharapkan dalam ponpes yang kami lakukan di Cibogo ini, yaitu pelaksanaan PKM ini diharapkan dapat berkembang lebih luas lagi, khususnya dalam memberi pemahaman mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Pondok Pesantren Mahtlaul Hidayah, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang PKM saya dan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan SDM kita bisa bertambah maju lagi dengan... Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pemapar berikutnya, yaitu Dr. Mutawali atau wakilnya. Belum hadir. Kita skip, kita lewat ke Ibu Rahma Wiyanti, kalau begitu. Ibu Rahmat belum ada. Kemudian Ibu Ratnasari ada? Hadir, Bu. Oke. Ibu Ratna, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, Bu, ini kita direkam dulu ya? Iya, sudah direkam, Ibu. Sudah direkam ya. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Semoga semuanya pada sehat ya, Bu. Kita mulai aja untuk diseminasi PKM saya yang berjudul Penerapan Budaya Organisasi dalam Menumbuhkan Semangat Produktivitas Kerja. Saya sendiri sebagai ketuanya. Ini share, Bu, itunya, Bu.
slide-nya. Slide-nya. Iya. Bu. Share screen. Bentar ya. Bentar ya, Bu. Secara Bagaimana Bu Ratna? Apakah sudah siap? Jika belum siap nanti digeser ke selanjutnya dulu, Bu. Iya, baik. Asep. Kalau begitu saya geser ke Dr. R. Kenapa Bu Ratna? Ya. Ya ganti orang aja dulu, Bu. Saya lagi ada ini. Iya, baik kalau begitu kita geser ke Dr. R. Rusnaini kalau begitu ya Bu Ratna ya, izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sulaiman. Saya anggota dari Ibu Nani ya, kebetulan Ibu Nani lagi berangkat haji, dengan judul Diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat tentang pelatihan keterampilan wirausaha Jamur Tiram dengan pemberdayaan pemuda Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Cisauk. Latar belakang. Sebentar. Latar belakang. PPT-nya belum di-share, Pak? Iya. Baik, baru muncul. Baru muncul. Ya, baik. Latar belakang, pelatihan pengembangan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi kompetensi pemuda Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, sering proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial, baik bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial. Pelatihan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pelatihan yang digunakan untuk dapat meningkatkan kompetensi masyarakat dalam hal pemberdayaan dan sebagai fasilitator masyarakat yang dekat dengan masyarakat lingkungannya. Adanya pelatihan pemberdayaan masyarakat, seseorang yang mengikuti pelatihan diharapkan seseorang mampu melatih orang lain apabila menjadi fasilitator dalam masyarakat. Jamur Tiram merupakan salah satu komoditas unggulan pemuda Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Cisauk. Ilmu pengetahuan dan informasi tentang teknik budidaya jamur tiram yang efektif dan efisien. Ketergantungan pada ketersediaan baglog jamur dan pengrajin di luar daerah. Keterbatasan keahlian dalam pengolahan jamur tiram menjadi produk siap konsumsi. Dan masyarakat belum memiliki cukup pengetahuan dan keterampilan dalam mengkreasikan pengemasan produk. Merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh masyarakat Desa Jampang dalam budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram yang baik sangat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan asupan nutrisi alternatif. Salah satu perlu diperhatikan dalam budidaya jamur tiram adalah media pemuda Pondok Pesantren Miftahul umbuhannya. Media pemuda Pondok Pesantren Miftahul umbuhan jamur tiram yang digunakan pada umumnya memanfaatkan limbah lignoselulosa, yakni serbuk gergaji kayu. Tujuan pengabdian kepada masyarakat,
1. Proses pemberdayaan pemuda Karang Taruna melalui budidaya jamur tiram dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha di pemuda Pondok Pesantren Maftaul Hidayah Cisauk. Kedua, dampak memperdayaan pemuda Karang Taruna melalui budidaya jamur tiram dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha di pemuda Maftaul Hidayah Cisauk. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pemuda Karang Taruna melalui budidaya jamur tiram dalam meningkatkan keterampilan berwirausaha di pemuda Pondok Pesantren Maftaul Hidayah Cisauk. Metode pelaksanaan, metode kegiatan melaksanakan pada peningkatan manajemen usaha bagi pengurus dan karyawan Pondok Pesantren Maftaul Hidayah Cisauk. Dengan mempelajari dan memahami dari suatu permasalahan yang ada, dengan mengumpulkan data atau fakta di lapangan, ketercapaian program dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini. 1. Sosialisasi program. Sosialisasi program ini diberikan kepada seluruh para pengurus dan santri Pondok Pesantren Maftaul Hidayah Cisauk. 2. Koordinasi. Koordinasi dilakukan antara dosen dengan pihak lokasi PKM. Untuk melaksanakan kegiatan ini telah disepakati dan dikoordinasikan rancangan kegiatan yang akan diajukan, maka diperoleh kesepakatan hari untuk pelaksanaan program Minggu 25-26 Februari 2023. 1. Persiapan pembahasan. 1. Persiapan penanaman jamur tiram. 2. Penanaman dan pemeliharaan jamur tiram. Ketiga, pengendalian. Syarat. Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkembang lebih luas lagi, khususnya dalam memberi pemahaman mengenai pelatihan kewirausahaan. Pengolahan jamur tiram mampu membangkitkan motivasi santri berwirausaha. Terima kasih kepada Ibu penguji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Mudah-mudahan lulusan pesantren kita bisa berbaur di masyarakat dengan budidaya jamur ya. Baik. Untuk selanjutnya ini tadi kembali ke Ibu Ratna. Apakah sudah siap Bu Ratna? Kalau belum kita lanjut ke Ibu Putri Nilam Kencana kalau begitu. Oh, Ibu Ratna sudah siap ya. Matiin handphonenya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi PKM saya yang berjudul Penerapan Budaya Organisasi dalam Menumbuhkan Semangat Produktivitas Kerja. Saya dengan Ratna Sari, peserta teman saya dalam satu PKM tim Pak Dr. Yayan dan Ibu Dr. Endang Sugiarti. Saya mulai aja. Nanti saya ganti slide dulu, Bu. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya mempunyai sifat untuk bersosialisasi, bekerja sama, dan membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan sama oleh semua individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi dan pemberdayaan pegawai di suatu organisasi. Budaya organisasi yang tersosialisasi dengan baik kepada karyawan akan mempermudah karyawan dalam menjalankan tugasnya serta mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu sangatlah penting bagi setiap karyawan untuk memahami konsep budaya organisasi perusahaannya. Selain berpengaruh terhadap individu,
budaya organisasi tentu juga berpengaruh terhadap kelompok. Banyak tugas-tugas perusahaan yang dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus atau kelompok. Jika kelompok tersebut tidak bisa memahami budaya organisasi dengan baik, maka kinerja kelompok tersebut tidak akan optimal. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, jadi kami menyimpulkan maka fokus pada pengabdian masyarakat dibatasi pada bagaimana membangun budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Adapun kegiatannya adalah dengan memberikan edukasi secara visual dan verbal kepada masyarakat di sekitarnya, khususnya kepada siswa atau siswi Pondok Pesantren Mataul Hidayah di Kampung Cibelut, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, agar mereka dapat lebih memahami dan mengetahui seberapa besar tanggung jawab orang-orang yang ada di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini agar memberikan edukasi dan pemahaman mengenai budaya organisasi dalam suatu perusahaan. Kedua, memberikan pemahaman bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja. Adapun pelaksanaan PKM kami, pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 18-19 Februari 2023, tempatnya dan waktu di Pondok Pesantren Mataul Hidayah untuk waktu jam 9 sampai dengan kurang lebih jam 11.30 dan pesertanya kurang lebih 65 orang. Untuk pembahasannya, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk siswa dan siswi dan masyarakat Pondok Pesantren Mataul Hidayah adalah kegiatan diskusi mengenai membangun budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, siswa-siswi Pondok Pesantren Mataul Hidayah serta masyarakat sekitarnya mendapatkan wawasan dengan materi yang diperoleh dari dosen-dosen Universitas Pamulang mengenai membangun budaya organisasi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, respon dari siswa-siswi Pondok Pesantren Mataul Hidayah serta masyarakat sekitar sangat baik. Mereka sangat terbantu dengan adanya PKM dari dosen manajemen Universitas Pamulang, serta menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap budaya organisasi dapat meningkatkan produktivitas kerja. Untuk saran, pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkembang lebih luas lagi, khususnya dalam memberi pemahaman mengenai budaya organisasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Ratnasari. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pemapar PKM berikutnya. Sebelumnya saya infokan kepada yang baru bergabung supaya tidak terlalu mundur waktunya untuk menyiapkan slide-nya sambil menunggu yang memaparkan materi supaya tidak lebih dari 5 halaman saja atau 5 slide saja. Jadi sambil menunggu bisa dipersingkat slide-nya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian waktunya maksimal adalah 5 menit. Kemudian untuk pemapar berikutnya yaitu Ibu Putri Nilam Kencana. Apakah Ibu Putri sudah hadir? Tidak ada. Kalau begitu saya lanjut ke pemapar berikutnya Ibu Habibah SEMM.
Ibu Habibah tidak ada. Kemudian lanjut Ibu Anggun Putri Romadonina. Tidak ada juga. Assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Iya, Ibu, saya mewakili dari Ibu Anggun Putri. Oh, baik. Silakan Ibu. Baik, izin share screen. Ya, silakan Bu Heni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendesimasikan hasil PKN saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Ibu Anggun Putri Romadonina dan juga Ibu Khairisa, dengan judul Gerakan Literasi Keuangan Melalui Media Menabung. Pesannya perkembangan digital seperti menjamurnya situs atau aplikasi belanja daring serta mudahnya melakukan transaksi menggunakan uang elektronik berdampak adanya kecenderungan remaja menjadi impulsif buyer. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran pengelola keuangan untuk investasi masa depan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan edukasi remaja pada Yayasan Darussalam Al-Falah mengenai pentingnya membangun literasi keuangan untuk dapat mengelola keuangan dengan bijak dengan menumbuhkan minat menabung sejak dini, dengan menghadirkan materi yang mengupas lebih dalam mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan bijak melalui metode menabung dan termasuk pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kondisi finansial di masa depan. Nah, di tinjauan pustakanya adalah literasi keuangan yang merupakan sebuah pengetahuan mengenai konsep pengenalan pengelolaan keuangan dengan harapan setiap individu mampu membuat keputusan yang berhubungan dengan keuangan yang dimiliki. Literasi keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, serta keterampilan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik. Menabung, menurut KBBI adalah menyimpan uang, ya, di celengan, pos, bank, dan sebagainya. Kegiatan menabung adalah kegiatan yang dilakukan atas kesadaran diri pribadi untuk menyisihkan sebagian uangnya baik disimpan melalui bank, celengan, atau dimanapun yang dikelola sendiri. Perilaku gemar menabung adalah perilaku yang mempunyai dampak yang positif, karena individu yang menabung terbiasa mengelola keuangan serta meletakkan kebutuhannya dengan baik. Nah, dalam metode pelaksanaan PKM, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Hasil dan pembahasan dari kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan setelah sambutan dari Ketua RT dan juga Ketua Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat, yang selanjutnya dilakukan pemaparan materi dan diskusi. Dari hasil dan pembahasan dalam sebagian besar peserta sangat antusias bertanya untuk mengetahui dan menggali secara mendalam terkait manfaat literasi keuangan melalui media menabung. Pelaksanaan kegiatan PKM disesuaikan dengan hasil survei sehingga disusun konsep penyuluhan dan pemaparan materi yang sesuai untuk peserta, yaitu: 1. Peserta sudah mengetahui uang, namun belum paham tentang konsep uang dan cara mengelola dengan baik. Maka dalam penyuluhan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep uang dan pengelolaan keuangan dengan bijak melalui media menabung. Karena mengatur keuangan dengan baik adalah salah satu skill penting yang harus dikuasai setiap individu. Sebab jika mampu mengatur keuangan dengan baik, kita juga akan mampu menyelamatkan diri sendiri untuk masa ini dan masa depan. Dari sosialisasi pentingnya menabung ini diharapkan agar remaja Yayasan Darussalam Al-Falah ini dapat mempraktekkan untuk menabung di celengan. Kegiatan menabung ini bisa dimulai dari hal kecil dengan menyisihkan uang jajan yang tersisa setiap harinya ke dalam celengan. Hasil kumpulnya tabungan uang di celengan bisa ditabung di bank untuk tabungan anak ataupun nantinya bisa digunakan untuk keperluan sekolah dan lainnya. Yang kedua, peserta dapat mengetahui manfaat mengelola keuangan dengan bijak melalui media menabung sehingga mampu mengetahui dampak negatif dari pengelolaan keuangan yang tidak bijak, sehingga kedepannya dapat menumbuhkan minat menabung. Dan yang ketiga, kegiatan diskusi tanya jawab juga dilakukan sebagai pelengkap dari pemaparan dan pelatihan sekaligus melakukan praktek dan pembelajaran secara langsung kepada peserta.
Berikut adalah bukti dokumentasi dari kegiatan PKM kami. Dan kesimpulannya adalah penerapan literasi keuangan sangat mempengaruhi kegiatan keuangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya peserta. Pengaruh ini diwujudkan dengan keinginan peserta dalam penerapan literasi keuangan di kehidupan sehari-hari. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menabung, sehingga para peserta minat akan menabung untuk masa depan dan menambah kemampuan dalam pembuatan kreasi celengan dengan memanfaatkan bahan bekas yang kedepannya dapat dijadikan kreativitas usaha. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan mengenai konsep keuangan di Yayasan Darussalam. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya pemapar dari Bapak Syamsul Mu'arif, SEMM. Apakah sudah hadir? Jika tidak ada, kita lanjut ke... Iya ada Ibu, mohon maaf. Untuk Pak Syamsul diwakili oleh Ibu Wulandari untuk presentasinya. Mohon maaf, beliau sedang ada kegiatan di luar kota, jadi akan diwakilkan oleh Ibu Wulandari selaku anggota. Ibu Wulandari hadir? Hadir Ibu. Baik, silakan Ibu Wulandari selaku perwakilan dari Bapak Syamsul. Baik, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini kami ingin mempresentasikan atau melaporkan terkait dengan hasil PKM yang sudah kelompok kami lakukan, di mana PKM ini berjudul Implementasi Manajemen Keuangan melalui penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk. Nah, anggota PKM, ketuanya terdiri dari Pak Syamsul Mu'arif, SEMM, kemudian ada Ibu Lindawati, SEMM, dan saya sendiri. Baik, yang pertama, PKM ini dilakukan awalnya dilatar belakangi karena tata kelola pendidikan yang baik tentu dapat dilihat dari segi aspek penerapan manajemen keuangan di dalam sebuah lembaga pendidikan, agar lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai segala tujuannya, khususnya yang berkaitan dengan tujuan keuangan. Manajemen keuangan di Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk perlu menerapkan fungsi-fungsi keuangan di lembaga pesantren, mulai dari bagaimana mendapatkan sumber dana, kemudian membelanjakannya atau penggunaannya dari dana tersebut untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, kemudian tujuan dari rumusan dan tujuan pelaksanaan PKM, yang pertama memberikan pemahaman kepada Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk agar bisa mengimplementasikan manajemen keuangan. Dua, bagaimana memberikan pengarahan kepada Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk untuk bisa memahami penyusunan rancangan anggaran belanja. Yang ketiga, bagaimana memberikan workshop kepada Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk untuk menerapkan manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teorinya, rencana anggaran pendapatan dan belanja pesantren adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan. Manajemen keuangan sekolah adalah kegiatan pengelolaan keuangan sekolah, kemudian meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, kemudian pelaksanaan dalam pembelanjaan, pengawasan, dan terakhir pertanggungjawaban. Metode pelaksanaan PKM kami terdiri dari tahap persiapan, survei awal, observasi, rapat koordinasi tim, kemudian tahap pelaksanaan terdiri dari sosialisasi program,
pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga adalah tahap evaluasi, perbaikan, dan saran. Pengenalan masalah Ponpes terkait di dalam pelaksanaan terdapat kendala yang sering terjadi, yaitu penggunaan format atau template yang dijadikan acuan dalam menyusun anggaran belum sesuai. Kemudian pemecahan masalahnya adalah kami melakukan pendampingan mengenai penyusunan anggaran. Pelaksanaan kegiatan PKM kami dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 Maret. Nah, dari kesimpulan PKM yang sudah kami lakukan, kegiatan ini berlangsung sangat baik, lancar, kemudian tanggapan dari mereka pun kegiatan ini sangat bermanfaat, di mana kami tim dosen PKM Universitas Pamulang memberikan materi penyuluhan manajemen keuangan berbasis sekolah dan workshop penyusunan rencana anggaran pendapatan pesantren, bagaimana mengelola sumber anggaran, kemudian pendapatan dan belanja dalam membuat rencana anggaran pendapatan pesantren. Kegiatan ini juga meliputi mempresentasikan tentang implementasi manajemen keuangan berbasis sekolah kepada pihak Ponpes, lalu workshop penyuluhan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ibu Wulandari. Ini dilanjutkan tadi yang terlewat. Saya melihat Ibu Habibah sudah hadir dari sejak awal. Mungkin tadi pada saat saya panggil tidak terdengar atau saya tidak tahu. Jadi kita kembali ke Ibu Habibah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ibu Habibah sudah hadir? Mic-nya belum menyala? Tidak ada suaranya Ibu Habibah? Tidak terdengar suaranya di saya atau Bapak Ibu yang lain? Speakernya kali Bu bermasalah. Kalau ini sih udah Speakernya Ibu Habibah. Iya. Masih belum terdengar Ibu. Soalnya nggak ada. Izin lewat dulu Ibu Habibah boleh? Iya, yang lain dulu. Baik ya Ibu Habibah, saya lanjut ke urutan berikutnya. Berhasil ya? Yaitu Bapak Irfan Rizka Akbar, SEME. Iya, absensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mewakili Bapak Irfan. Beliau tidak bisa presentasi karena masih ada kelas hari ini. Saya share dulu. Masuknya mana jendela? Baik, apakah sudah terlihat? Belum. Oh ya, sudah loading Ibu. Sudah ya, baik. Iya, maksimal 5 menit ya Ibu ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan pengabdian kepada masyarakat, diseminasi kami. Saya Liriswati Kristianti sebagai anggota kelompok, dan ada Ibu Mitri dan ketua kami Bapak Irfan Rizka Akbar. Judul yang kami terapkan yaitu tentang pengembangan SDM dalam penerapan tata usaha di komunitas Senam Nusantara Tangerang Selatan. Tujuan dan manfaat dari PKM yaitu untuk memberikan info tentang pengembangan SDM dalam kegiatan pengelolaan tata usaha di KSN Tangerang Selatan. Program kegiatan tata usaha merupakan kegiatan yang positif guna menunjang kegiatan KSN tetap berjalan. Kegiatan tata usaha ini memiliki peran penting dalam pengembangan potensi SDM di KSN Tangerang Selatan. Untuk melengkapi upaya SDM, kerjasama dan pelatihan dalam pengembangan tata usaha yang baik sesuai dengan semestinya. Usaha pembentukan pengelolaan pengembangan SDM yang terstruktur dan yang memiliki pengalaman di bidangnya, serta akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal yang menunjang kegiatan KSN agar terus berjalan. Fokus PKM kami yaitu berdasarkan latar belakang di atas, tim pengusul pengabdian kepada masyarakat ingin fokus pada penyuluhan kemampuan tata usaha pada KSN Tangerang Selatan. Dalam pengembangan SDM dalam penerapan tata usaha, kami lakukan dengan pelatihan dan pengembangan sehingga terdapat potensi SDM yang akan
mendapatkan perubahan sosial setelah perkembangan teknologi dan berpengaruh pada produktivitas organisasi. Pelatihan dan pengembangan sendiri serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai dalam sebuah organisasi atau KSN Tangerang Selatan. Pelatihan sendiri untuk meningkatkan kemampuan teknis suatu pekerjaan tertentu serta pengembangannya untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan manajerial bagi para pegawai. Analisis kebutuhannya analisis kebutuhannya yaitu bentuk dan sasaran pelatihan, terbentuklah prioritas serta kepada urgensi pekerjaannya serta tingkat kompetensinya yang harus menganalisis jabatan serta penilaian kinerjanya. Urgensi pekerjaan sendiri kita tingkatkan dari tinggi, menengah, dan rendah, serta tingkat kompetensinya kepada ahli, sedang, dan dasar. Pengembangan SDM dalam penerapan tata usaha di sini, kita dasar yang dilaksanakan pekerjaan yang penting dan mendesak, maaf, ini pekerjaan yang mendesak, sini ya. Yaitu kami akan melakukan tahapan pelatihan serta pengembangan yang telah kami lakukan di KSN Tangerang Selatan, yaitu memberikan beberapa materi-materi yang sesuai dengan kemampuan para anggota organisasi di KSN Tangerang Selatan. Ya, baik, berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah mewakili Bapak Irfan Rizka Akbar. Selanjutnya kita lanjut ke pemapar berikutnya, yaitu Ibu Wiwin Winarti SSI MKOM. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Resti. Izin sharing. Silakan. Ya, apa sudah terlihat Bu untuk share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan PKM kami yang berjudul pengenalan aplikasi chatbot berbasis teknologi artificial intelligence menggunakan aplikasi ChatGPT pada MAN 1 Kota Tangerang Selatan. Di mana pada pelaksanaan PKM ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu saya Wiwin Winarti, dan beranggotakan Bapak Edi Marianto dan Ibu Dede Handayani. Untuk latar belakang permasalahan, yang pertama di sini, chatbot atau chatterbot merupakan sebuah layanan obrolan tokoh atau robot virtual dengan kecerdasan buatan atau AI, yang menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks, ataupun keduanya. Dan di sini, siswa-siswi MAN 1 Kota Tangerang Selatan kebanyakan belum mengetahui apa itu chatbot dan pemanfaatannya, di mana chatbot itu ya berbasis teknologi AI menggunakan aplikasi ChatGPT. Nah, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dimana tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa-siswi di MAN 1 Kota Tangerang Selatan mengenai chatbot yang berbasis teknologi artificial intelligence. Untuk rumusan masalahnya di sini, yang pertama, apakah siswa atau siswi MAN 1 Kota Tangerang Selatan memahami apa itu chatbot yang berbasis teknologi artificial intelligence? Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu apakah siswa-siswi mengetahui manfaat dan penggunaan chatbot berbasis teknologi artificial intelligence menggunakan aplikasi ChatGPT. Nah, di mana tujuan untuk PKM yang kami laksanakan sendiri itu adalah yang pertama memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi apa itu yang dimaksud tentang chatbot yang berbasis teknologi artificial intelligence. Lalu yang kedua itu memberikan keterampilan kepada para siswa-siswi dalam hal teknik penggunaan chatbot berbasis teknologi artificial intelligence menggunakan aplikasi ChatGPT. Nah, di sini untuk kalayak sasaran, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru kepada para siswa dan siswi di MAN 1 Tangerang Selatan
sehingga menambah pengetahuan dalam bidang teknologi informatika. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan itu dilakukan di Sekolah MAN 1 Tangerang Selatan pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2023 dari pukul 9 sampai selesai, yang beralamat di Jalan Raya Serpong, Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk metode kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama ada penyampaian materi, di mana penyampaian materinya itu berupa pengenalan chatbot, lalu ada materi fitur-fitur chatbot, dan yang terakhir itu ada pelatihan pemanfaatan chatbot. Nah, untuk tahapan PKM, di sini yang pertama ada koordinasi dengan pihak sekolah, lalu ada rapat tim pelaksanaan untuk mengembangkan materi PKM, lalu ada persiapan logistik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, dan berikutnya ada pelaksanaan PKM dan evaluasi. Ini untuk contoh beberapa slide materi yang kami sampaikan. Ini ada dokumentasi kegiatan, dan ada yang terakhir ada kesimpulan. Program PKM telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Siswa-siswi mendapatkan pengetahuan mengenai chatbot yang berbasis teknologi artificial intelligence, serta memahami cara kerja dan manfaatnya sehingga dapat dikatakan tujuan dari PKM terrealisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Resti. Baik, terima kasih Ibu Wiwin atas paparannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke Bapak Jurnan Alfian, Eskom Mkom. Ya Bu. Pak Jurnan, silahkan Pak. Ada. Izin share screen sebentar. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sedang loading Bapak. Oke. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, saya mewakili kelompok saya selaku ketua, lalu ada anggota saya Sofyan Afandi dan Ibu Yuliana. Kami mengadakan pengabdian kepada masyarakat di pesantren Nafidatun Najah dengan judul pelatihan penggunaan Google Drive sebagai media backup di pondok pesantren Nafidatun Najah. Secara garis besar latar belakangnya, karena kami tahu Google Drive itu media backup yang cukup bagus, maka dan mudah diakses juga, maka kami mencoba menyelesaikan permasalahan di pondok pesantren. Salah satunya adalah kurangnya media backup, baik itu hardware, maksudnya flash disk dan software tertentu gitu. Nah, karena Google Drive itu mudah diakses, makanya kami menggunakan Google Drive untuk media pelatihan kami. Tujuan dan manfaat kegiatan, para santri dapat membackup dan menyimpan data digital secara aman dan teratur tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk layanan backup data. Metode pelaksananya secara garis besar kami mengidentifikasi masalah kebutuhan dari pesantren, lalu kami rencanakan pelatihannya, lalu kami adakan persiapan. Pelaksanaan kemarin di tanggal 7 Mei, jam 9 sampai jam 12. Lalu setelah itu kami lakukan evaluasi pelatihan, yang terakhir pelaporan. Ini secara garis besar yang kami jadikan pelatihan di sana. Pertama ada manfaat Google Drive, lalu cara mengakses Google Drive itu seperti apa, dan tampilan Google Drive-nya itu apa saja. Jadi dimulai dari cara membuat cadangan data dengan Google Drive, terus mengelola data cadangannya, mengambil kembali data tersebut agar bisa digunakan lagi, termasuk memberi nama file, menghapus file yang tidak diperlukan, dan memindahkan file ke folder yang dibutuhkan. Lalu hasilnya dari kegiatan yang sudah terjadi kemarin, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan di bidang teknologi bagi para santri, di mana dengan adanya pelatihan ini para santri belajar hal baru berkaitan dengan teknologi, yaitu Google Drive, di mana penggunaan Google Drive dapat digunakan untuk backup data-data baik itu pribadi maupun pekerjaan. Terima kasih.
Baik, Bapak Jurnal. Terima kasih atas paparannya. Kita lanjutkan ke pemaparan PKM berikutnya dari Bapak Reja Saputra Eskom Mkom. Bapak Reja Saputra, ada? Ya, ada, Bu. Ya, Silakan, Pak Reja. sebelumnya, ya, terima kasih Bu Resti dan rekan-rekan semua. Izin saya screen ya. Silakan. Sudah terlihat ya, Bu? Apakah sudah Di terlihat? saya belum, Pak. Mungkin masih belum di saya. Sudah terlihat, Pak. Silahkan, Pak Reza. Sudah ya, izin pada siang hari ini kami akan mendiseminasikan terkait PKM kami yang berjudul penerapan Microsoft Word dalam pembuatan CV yang baik guna mempersiapkan lulusan untuk melamar pekerjaan pada SMK Fajar. Nah, di sini kami melakukan PKM oleh rekan saya yang bernama Dede dan Rahmat. Ya, pada latar belakangnya di mana pada masa transisi setelah pandemi COVID ini proses melamar sebuah pekerjaan itu sangat dibutuhkan ya, yang namanya daftar riwayat hidup dan surat lamaran yang bertujuan agar HRD dapat melihat dan menilai apakah cocok dengan posisi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kami ingin mengenalkan Microsoft Word yang dikenalkan dengan mudah serta dapat membantu para siswa dalam pembekalan untuk melatih dan pembuatan daftar riwayat hidup dan surat lamaran yang baik dan mudah dipahami oleh HRD. Yang mana umumnya beberapa lulusan baru membuat daftar riwayat hidup maupun surat lamarannya itu secara manual di dalam kertas HVS ataupun folio. Nah, dengan demikian diharapkan SMK Fajar Ciseeng dapat mencetak lulusan yang mampu mengkreasikan CV-nya dalam pembekalan setelah lulus dari SMK Fajar. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yang pertama untuk memperkenalkan produk kami mengadakan pengenalannya yaitu dengan cara memaparkan materi, lalu kemudian praktikan ataupun isi yang sudah disediakan sekolah juga. Dengan Microsoft kita menggunakan software tersebut. Dimana kalau kita buka Office-nya dulu, terus buka menu file dan satu menu. Nah, di sini pada beberapa Word itu bisa kemudian kita tinggal klik lalu download template baru, di mana template bawaan Microsoft Word memang terbatas. Namun jika belum menemukan template yang cocok, Microsoft sudah menyediakan yang mana saatnya kita atau resume pada search for online-nya, nanti kita bisa cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita bisa klik create, lalu tunggu sampai proses download selesai, lalu kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah hasil metode penerapan yang sudah kita lakukan pada SMK Fajar ini yang diikuti oleh peserta yang berjumlah 2 mahasiswa itu dapat dilihat bahwa metode yang diterapkan sangat tepat. Hal tersebut terlihat dari hasil tek setelah menyampaikan materi, di mana para siswa mampu mengimplementasikan CV-nya dan menjelaskan apa yang tertuang dalam CV tersebut dengan sesuai dengan Pak Reja? Ibu, baik. Pak Reja, apakah masih bergabung? Iya. Mungkin sinyal internetnya kali. Iya mungkin, atau dilanjutkan ke yang lain aja ya Pak Hadi mungkin ya. Boleh Bu.
Oke, kalau begitu kita lanjut ke pemapar berikutnya, yaitu Bapak Ihsan Ramdhani. Mungkin Bapak Reja terkait kendala dengan jaringan. Bapak Ihsan Ramdhani, apakah hadir di room? Hadir, Bu. Pak Ihsan diwakili oleh saya, Bu. Oh, begitu. Oke, Iya. Bapak Admin ya. Silahkan Pak Admin untuk pemaparannya. Waktunya maksimal 5 menit ya Pak Admin ya. Iya, Bu. Sebentar saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ingin... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul ya, Bu? Ya, sudah muncul. Saya akan memaparkan mengenai PKM kemarin dengan judul optimasi penggunaan email dalam digital marketing di SMKS Mataul Anwar Buaran Jati, di mana anggotanya saya sendiri, Hardiansa, Eskom, Pak Ihsan Ramdhani, dan Pak Ian Mita Jaksana. Nah, kenapa kita mengambil tentang memanfaat email atau optimasi email? Karena perlunya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya e-commerce, dan di mana kita tahu e-commerce itu perlu namanya e-marketing. E-marketing yang kita ketahui biasanya bisa melalui pesan singkat seperti WhatsApp atau di sosial media seperti di Facebook. Namun kalau kita ingin mengirimkan ke beberapa orang, biasanya timbul keengganan dari calon konsumen. Nah, dipilihlah tema bagaimana kita membuat pemasaran menggunakan email. Nah, untuk pemilihan lokasi yaitu di SMK, di mana SMK ini nanti diharapkan lulusannya itu berlomba-lomba untuk meningkatkan keahlian berwirausaha. Nah, kegiatan PKM ini dilakukan dalam persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi menurut jadwal sampai 4 minggu, dari minggu pertama sampai minggu keempat. Slide-nya tidak bergerak, Pak Hardi. Izin. Tidak bergerak. Oh, di sini. Mungkin saya nggak slide saja ya. Nah, seperti ini sudah? Sudah, Pak. Sudah. Buka seperti ini aja, Bu, ya. Izin. Ya. Jadi mulai dari perizinan, observasi, terus sosialisasi, pelaksanaan penyuluhan, sampai saat ini masih ke pengolahan data untuk laporan nantinya. Nah, pelaksanaan sudah dilakukan tanggal 6 sampai 8 Maret 2023 di SMK Mataul Anwar Buaran Jati. Berikut dokumentasi kegiatannya, pembukaan acara oleh kepala sekolah, lalu penyampaian materi, sesi penyampaian materi ada yang pertama adalah mengenai teori, bagaimana pembuatan email, bagaimana kita bisa, yang kedua adalah bagaimana menyusun kata-kata dan media yang ditaruh pada email untuk promosi. Terus pemberian kenangan dan foto bersama dengan peserta. Peserta SMK ini ada 39 siswa yang mengikuti. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hardi atas paparannya. Kemudian kita lanjutkan ke urutan berikutnya, yaitu pemaparan dari Dr. Andes Haji Jajuli Muhtar MM. Apakah sudah hadir? Maaf Bu Restia, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Bu Habibah. Oh, nanti ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, setelah Bapak Jajuli. Bapak Jajuli hadir? Iya, Bu Resti. Pak Jajuli diwakili Pak Khotib, Bu. Oh, Bapak Khotib yang mewakili. Silahkan Pak Khotib, Halo. pemaparannya.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin saya share screen. Silakan. Saya share screen ya Bu. Ya silakan Bapak, maksimal 5 menit ya Pak. Pak Khotib. Siap. Baik. Udah nampak belum tuh? Belum Halo? Pak. Belum. Oke. Sedang loading Pak. Gimana? Baik, Udah? sudah nampak. Sudah Pak, silahkan. Baik, Bapak Ibu, ini saya mewakili dari di mana dalam PKM ada beberapa anggota, di antaranya satu saya sendiri Muhammad Khotib Arifai dan Pak Ahmad Marujam serta Pak Jazuli Mukhtar. Dalam PKM ini pentingnya dalam kepemimpinan untuk organisasi di SMK Matraul Anwar yang bertempat di Tangerang, dan target kami adalah ketua OSIS dan timnya atau organisasi siswa intrasekolah sekolah. Nah, diharapkan dengan diadakan PKM ini yang bertemakan organisasi ini, diharapkan mereka itu mampu dalam menambah pengetahuan dalam organisasi sendiri dan menjadikan remaja nantinya akan yang berkarakter kepemimpinan yang kuat dan taat hukum. Yang sekarang misalnya kurang begitu taat hukum. Yang selanjutnya untuk menambah pengetahuan bagi mereka ya, menambah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa mungkin yang namanya organisasi itu adalah dengan pengetahuan atau ilmu mengenai manajemen itu sendiri, dan diharapkan nanti mereka yang mengikuti ini khususnya dan umumnya mereka bisa menurut rekan-rekannya dalam berkarakter kepemimpinan baik dalam kehidupan organisasi, lingkungan atau tempat mereka nantinya. Pelaksananya ini kami menggunakan metode participatory action atau mengedepankan diskusi atau tanya jawab terkait dengan permasalahan-permasalahan organisasi atau OSIS itu sendiri. Dan kami melakukan ini di OSIS Matraul Anwar Baranjati di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan materi ini, kami pun tidak terlepas dengan menyuguhkan materi tentang kepemimpinan dan pemimpin itu sendiri, di mana targetnya ada di SMK Matraul Anwar itu sendiri. Nah, selain mengenai gaya-gaya kepemimpinan itu sendiri, seperti demokratis, otoriter, dan free. Dan tentunya dalam kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar, tidak terlepas dari faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin dalam menjalankan gaya kepemimpinannya itu sendiri, seperti karakter bawahan. Karena kita sadari bahwa semua bawahan itu tidak kecerdasan ataupun tingkat intelijensi yang sama. Sehingga karakter bawahan ini sangat mempengaruhi waktu tersisa 1 menit lagi ya Pak Rifai. Dan sifat dan dari pekerjaan itu sendiri. Dan kita juga menjelaskan mengenai manajemen sehingga mereka tahu bagaimana manajemen itu berperan penting dalam mengoperasikan dalam organisasi itu sendiri, seperti fungsi-fungsi tentunya, sehingga mereka akan lebih terarah dengan ilmu manajemen itu sendiri. Dan tak lepas dari situ juga kita harus
organisasi, pentingnya, dampaknya, serta manfaat bagi mereka setelah mengikuti acara kami ini. Organisasi itu akan kuat kalau pemimpinannya bagus, komitmennya juga dengan baik, dan baik itu sendiri. Dan peran manajemen bagi organisasi itu sangat berperan dalam arti bisa meringankan beban pekerjaan dan yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah mereka menjadi lebih antusias dalam berorganisasi dan lebih berani dalam menyampaikan argumen dan pendapat di depan umum. Lebih berani juga untuk untuk berorganisasi dan terjun lapangan. Dan cukup terima kasih semuanya Bapak Ibu dosen yang hadir di seminar ini. Saya tutup dengan terima kasih atas nama tim saya MKI undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Bapak Khatib Arifai. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pemaparan Ibu Habibah. Sudah siap Ibu Habibah? Iya, terima kasih Ibu. Izin share. Silahkan share screen-nya maksimal 5 menit ya Ibu Habibah. Silahkan. Ya. Sudah terlihat Bu? Pak Rifai, di unshare dulu, mohon. Sudah terlihat, Bu? Belum, Ibu. Ini masih, di saya slide-nya masih Pak Khatib. Oh, iya. Pak Khatib, masih di tempat? Pak Khatib? Pak Ya, Khatib Arifai masih di tempat. Ini masih share screen, mohon di unshare dulu, Pak. Iya. Sorry. Saya Bu. Sudah ya? Silakan. Ya, sudah silakan Ibu Habibah. Ya, terima kasih. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Prodi Akuntansi dengan saya Habibah dengan kelompok Aditya Pratiwi dan Yeni Cahyani. Di sini akan memaparkan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan tema pendampingan penentuan biaya produksi dengan metode full costing dalam menghitung harga pokok produksi pada UMKM Arteri Cookies, di mana UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia, tetapi di samping itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satu dalam aspek keuangan seperti penentuan harga produk atau HPP sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk. Harga jual produk merupakan salah satu unsur penting untuk menunjang penjualan sebuah usaha. Sudah dapat menentukan HPP, maka bisa dipastikan mampu meningkatkan penjualan dan menentukan laba suatu produk tersebut. Tujuan utama usaha bisnis untuk mengetahui memperoleh laba dan menentukan harga pokok ini berkaitan dengan memperoleh laba yang optimal. Karena dengan laba yang optimal dapat mempertahankan keberlangsungan dan memperluas usaha. Selain itu, keberhasilan suatu usaha seringkali dinilai dari laba yang dihasilkan. Untuk menghasilkan laba biasanya melakukan dua cara, yaitu menaikkan harga jual dan menekan biaya produksi. Nah, penentuan HPP pada UMKM seringkali tidak mencakup semua biaya yang mestinya dikonsumsi, misalnya biaya tenaga kerja dan beberapa struktural biasanya dikerjakan oleh pemilik usaha dan keluarga. Nah, di mana tenaga dari pemilik dan keluarga tidak mempertimbangkan ke dalam perhitungan HPP. Begitu juga yang dialami oleh Ibu Desi selaku UMKM dengan memproduksi kue kacang dengan brand Arteri Cookies. Nah, berdasarkan hasil observasi awal, pengabdi mendapat informasi bahwa Ibu Desi belum dapat menentukan harga pokok produksi, sehingga belum dapat menentukan harga jual dan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk membantu
memecahkan masalah tersebut, di mana tujuan dari pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang tujuan ditetapkannya HPP, kemudian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penggolongan berbagai jenis biaya usaha dalam perhitungan yang harga pokok produksi yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalani. Berkaitan dengan manfaat PKM ini adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penetapan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual dan menaksir laba atau rugi usaha. Selanjutnya memberikan pedoman perhitungan harga pokok produksi yang dapat digunakan berulang kali dalam bentuk Excel. Berkaitan dengan realisasi pemecahan masalah, di sini kami melihat harga pokok produksi yang telah disusun dan digunakan sebelumnya. Selanjutnya membantu mengklasifikasikan jenis biaya yang sering digunakan dalam memproduksi cookies dan memberikan simulasi perhitungan harga pokok produksi dalam bentuk Excel yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan metode pelaksanaan, kita menggunakan metode PAR di mana kita melakukan observasi, kemudian wawancara, kemudian baseline study, kemudian diskusi, selanjutnya pendampingan berkaitan untuk menghitung HPP dengan menggunakan file Excel yang kita berikan. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu output, di mana di sini diharapkan pemilik UMKM mampu menghitung HPP. Berkaitan dengan hasil PKM kami, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada peserta yaitu Ibu Desi, kegiatan PKM ini mendapatkan hasil sebagai berikut. Bu Desi sebagai mitra memahami mengenai penggolongan jenis biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Mitra sudah memahami cara melakukan pengisian file Excel yang diberikan untuk menghitung produk lain yang diproduksi oleh Ateriklis. Mitra mengetahui biaya yang tergolong ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Mitra mengetahui harga jual produk secara pasti dengan perhitungan yang tepat. Selanjutnya, mitra mengetahui nilai laba yang telah diperoleh secara real. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Habibah atas pemaparannya. Kita lanjut ke urutan berikutnya, yaitu Bapak Iwan Giri Waluyo Mkom. Apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Iwan. Oke, baik. Izin untuk share screen-nya. Ya, silakan. Nah, baik, sudah tampil ya untuk screen-nya? Sudah tampil Pak Iwan, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin. Saya akan mempresentasikan terkait pengabdian kepada masyarakat yang kelompok kami sudah lakukan, yaitu temanya pengenalan augmented reality kepada siswa dan siswi SMK Yapika Serpong, yang mana ini ketuanya oleh saya sendiri, kemudian anggotanya ada Ibu Safitri Mkom, juga Ibu Tri Hidayati MPD. Oke, pendahuluannya latar belakangnya berkaitan dengan anak-anak di era yang sudah semakin maju dan modern. Perkembangan teknologi di bidang entertain atau dunia hiburan sudah semakin signifikan. Anak-anak terbiasa menghabiskan waktunya dari pagi, siang, dan malam di depan smartphone. Apalagi saat sekarang, perkembangan perangkat lunak sudah semakin banyak dan beragam, baik yang sifatnya daring ataupun online, maupun luring ataupun offline. Dampak dari perangkat lunak tersebut juga sangat banyak, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Target yang ingin dicapai adalah pengenalan ini dapat memberikan pengetahuan yang luas sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, metode yang dipakai untuk pada saat pengabdian kepada masyarakatnya adalah materi, ya, saat sosialisasi yang akan dibahas. Yang sudah dibahas adalah terkait definisi augmented reality atau IR, kemudian contoh-contoh dari macam-macam IR tersebut, kemudian dampak positif dan dampak negatif, serta beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuat augmented reality menjadi positif.
Oke, selanjutnya untuk pelaksanaannya sudah dilaksanakan yang bertempat di SMK Yapika Serpong di Jalan Aztek, Lengkong Gudang, RT 3 RW 9, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Audiensnya atau pesertanya adalah kelas 11 SMK. Kemudian waktunya pada tanggal 3 sampai dengan 5 April. Nah, berikut adalah kegiatan pemaparan materinya, juga foto bersama audiens dan pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan, yaitu ingin memberikan pengenalan augmented reality kepada siswa dan siswi SMK Yapika Serpong. Dengan adanya kegiatan ini, para remaja diberikan materi tentang augmented reality atau AR untuk siswa dan siswi SMK Yapika Serpong agar lebih menambah wawasan dan pengetahuan terkait teknologi terbaru khususnya. Baik, kesimpulannya untuk kegiatan PKM ini dengan tema pengenalan augmented reality kepada siswa dan siswi SMK Yapika Serpong telah dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat program studi teknik informatika Universitas Pamulang terlaksana dengan baik. Kemudian kegiatan berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2023. Acara ini terlaksana atas kerjasama dengan berbagai pihak seperti Yayasan Sasmita Jaya, dosen program studi teknik informatika, kepala sekolah SMK Yapika Serpong. Kegiatan PKM ini telah lebih menambah wawasan dan pengetahuan terkait teknologi terbaru yang ada saat ini di luar daripada materi pembelajaran siswa-siswa SMK yang ada di SMK Yapika Serpong. Oke, terima kasih. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Iwan Giriwaluyo. Alhamdulillah, karena mudah-mudahan PKM-nya sesuai atau linear dengan penelitiannya, karena yang diperlukan untuk akreditasi nanti adalah PKM yang linear dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk selanjutnya ada di urutan ke-15, di sini ada Bapak Irfan Kusnadi. Apakah sudah bergabung hadir? Iya, sudah Bu, izin. Sudah terdengar suaranya. Silakan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih. Oke, sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami mempresentasikan PKM kami yang berjudul sosialisasi internet sehat dan pencegahan terhadap kejahatan cyber di Yayasan Hayatus Sakinah. Overview dari PKM kami yaitu memang yang saat ini pemanfaatan internet itu telah mengubah pola hidup dan budaya manusia, baik dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja, ataupun juga aspek lainnya. Nah, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti email dan sosial media. Kemudian selanjutnya yaitu sehingga menimbulkan adanya pengaruh juga konten negatif, juga sudah sering diberitakan di berbagai media berupa pemuatan gambar, kemudian perjudian, penipuan, juga pelecehan, pencemaran nama baik, dan juga ada berita bohong dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menghindari kejahatan dunia maya, selalu ditekankan prinsip dasar yang harus diketahui dalam menggunakan internet, yaitu prinsip dasar di dunia nyata juga berlaku di dunia maya. Kemudian dalam mengenai cybercrime tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, upaya pemblokiran, atau juga bisa dengan sekedar membentuk undang-undang, tetapi juga bisa melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Itu juga merupakan satu unsur yang penting dalam mengatasi cybercrime ini. Karena memang kejahatan terbesar yang saat ini, celah terbesar yang dilakukan dalam cybercrime yaitu social engineering. Ya, selanjutnya rumusan masalah kami yaitu pertama bagaimana mendapatkan pengetahuan mengenai internet sehat dan juga pencegahan terhadap kejahatan cyber. Kemudian bagaimana mengetahui jenis-jenis dari kejahatan cyber.
dan juga bagaimana dapat mengetahui cara mencegah terjadinya kejahatan cyber. Tujuan dari PKM ini yaitu bisa memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan mengenai internet sehat dan pencegahan terhadap kejahatan cyber di Yayasan Hayatus Sakinah, dan juga bisa memberikan pemahaman mengenai cara mencegahnya untuk terjadinya kejahatan cyber. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu ada tahapan sebelum kegiatan dan juga ada tahapan pelaksanaan kegiatan dan tahapan setelah kegiatan. Ya, sebelum kegiatan kami melakukan survei dan juga melakukan penetapan lokasi dan penyusunan bahan dan materi pelatihannya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya itu melakukan pemaparan materi dan juga diskusi. Kemudian setelah kegiatan yaitu penyusunan laporan dan juga penyusunan publikasi. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan dari kegiatan PKM kami ini di Yayasan Hayatus Sakinah di Jalan Al-Hidayah, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2023, jam 9 sampai jam 3. Ya, tempatnya di Yayasan Hayatus Sakinah. Kemudian Pak Irfan? Apakah masih di room, Pak Irfan? Mungkin kendala jaringan. Pak Irfan? Pak Irfan? Oh begitu, kalau begitu sudah cukup, tidak apa-apa ya Pak Irfan ya, saya lanjut ke urutan berikutnya ya Pak Irfan. Baik, terima kasih atas paparannya Bapak Irfan Kusyadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemapar berikutnya yaitu Bapak Wiwit Kurniawan SPD MA. Iya Bu. Ya, baik, silakan Pak Wiwit untuk pemaparannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wiwit Kurniawan akan memaparkan PKM kami. Sebentar saya share untuk PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Kurniawan dengan tim kami, Tri Hidayati MPD dan Ana Suryanto MPD. Judul PKM kami adalah pengenalan sistem chatbot interaktif berbasis ChatGPT dan Wolfram Alpha untuk mendukung pembelajaran di era digital di Yayasan Pendidikan Hukum Demokrasi Bangsa. PKM ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pada para pendidik dan praktisi pendidikan di Yayasan Pendidikan Hukum Demokrasi Bangsa terkait bagaimana implementasi artificial intelligence dalam pendidikan, khususnya chatbot berupa ChatGPT dan Wolfram Alpha. Latar belakang yang diangkat pada PKM ini adalah pendidikan di era digital membutuhkan inovasi baru dalam pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat, serta kurangnya aksesibilitas terhadap informasi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yang menjadi kendala dalam pendidikan, serta kurangnya pengetahuan dari para praktisi dan pengajar dalam inovasi pembelajaran berbasis artificial intelligence. Dari berbagai permasalahan tersebut, PKM kami bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang
sistem chatbot interaktif berbasis ChatGPT dan Wolfram Alpha untuk mendukung pembelajaran di Yayasan Pendidikan Hukum Demokrasi Bangsa. Secara teoritis, chatbot dapat digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai alat untuk membantu siswa dan guru dalam beberapa cara sebagai berikut. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, chatbot seperti ChatGPT bisa digunakan untuk melatih bahasa Inggris siswa, baik berbicara maupun belajar berbagai struktur bahasa Inggris. Selain itu, dengan menggunakan perangkat ini, dengan ChatGPT tersebut, berbagai kendala-kendala berupa struktur, gramatikal, dan sebagainya bisa langsung dikoreksi dan juga bisa sebagai pembelajaran berbasis teknologi yang bisa menjadi pemandu tidak hanya oleh guru tetapi oleh para murid, sehingga bisa diimplementasikan di manapun dan kapanpun. Chatbot ChatGPT merupakan satu hal yang baru dan cukup populer karena mudah penggunaannya serta bisa menjawab berbagai persoalan dari berbagai bidang. Tidak hanya bisa digunakan di bahasa Inggris, tapi juga di berbagai pembelajaran lain yang bisa yang ada dalam proses pembelajaran di sekolah. Secara khusus untuk Wolfram Alpha lebih kepada pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa manfaat penggunaan artificial intelligence berupa Wolfram Alpha dalam pembelajaran di kelas. Secara khusus Wolfram Alpha lebih kepada matematika sehingga bisa digunakan guru maupun murid untuk menjawab berbagai soal-soal matematika, sehingga ketika mendapatkan berbagai soal yang sulit, siswa bisa langsung melakukan checking di Wolfram Alpha terkait jawaban dan solusinya. Di sini juga bisa memandu guru untuk mengembangkan materi dan pengetahuan mereka sehingga dalam penyampaian materi bisa terbantu dan lebih akurat. Wolfram Alpha juga tidak hanya memberikan solusi atas persoalan-persoalan matematis, tapi juga memberikan rekayasa, bisa memberikan visualisasi dan sebagainya, namun ketika kita menggunakan versi yang premium. Tapi untuk versi yang tidak berbayar terbatas untuk beberapa fitur saja, di mana visualisasi dan pemodelan tidak bisa di generate. Dan Wolfram Alpha juga menyediakan berbagai materi lain dan bisa menjawab berbagai bidang lain selain matematika seperti sains, fisika, biologi, geografi dan sebagainya. Walaupun dengan skema terbatas karena Wolfram Alpha lebih ditujukan pada memecahkan berbagai persoalan matematis. Nah, dengan panduan dua chatbot ini, baik ChatGPT yang mungkin bisa digunakan untuk materi-materi yang bersifat sosial humaniora, Wolfram Alpha bisa melengkapi materi-materi pembelajaran yang lebih bersifat matematis dan sains. Dengan memadukan dua chatbot ini dan siap memperkenalkan kepada para instruktur di yayasan, bisa memberikan pengetahuan yang terbaru dan inovatif sehingga bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Wiwit. Mudah-mudahan dengan pengetahuan baru siswa-siswa jadi lebih maju lagi. Kemudian untuk urutan berikutnya yaitu Ibu Nini Martiana SPDMH. Bu Nini? Ya, saya pakai akun Bu Asih karena kami satu kelompok. Baik, silakan Ibu Nini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya,
Di sini saya akan memaparkan diseminasi PKM yang berjudul Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Metode Peer Teaching bagi Murid dan Guru MI Alam Ali Talib, Cibitung, Bekasi. Ketua kelompok Sulasi SSMPD, anggota saya sendiri, dan Pak Ari Mulyono. Alasan pemilihan tema dan tempat PKM, yang pertama, metode peer teaching cukup familiar, memberikan variasi metode pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa. Tempat, MI Alam Ali Talib, sedang Taibah sedang tumbuh, MI Ali Taibah Sekolah Alam, dan melanjutkan PKM terdahulu. Baik, rumusan masalah, kurangnya motivasi murid dalam belajar bahasa Inggris, tidak meratanya kemampuan murid dalam menguasai mata pelajaran bahasa Inggris, terbatasnya penguasaan metode pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang masih berfokus pada guru. Terus, penerapan tujuan PKM, penerapan metode peer teaching pada proses pembelajaran bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan murid dalam menyerap pembelajaran bahasa Inggris, memberikan variasi pembelajaran agar tidak selalu berfokus pada guru, meningkatkan motivasi murid kelas 5 MI Alam Ali Taibah Cibitung Bekasi dalam belajar bahasa Inggris, adanya variasi aktivitas maupun metode pembelajaran dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, dan dapat dijadikan referensi pelaksanaan PKM, penelitian maupun aktivitas pembelajaran. Tempat dan waktu PKM, tempat MI Alam Ali Taibah Jalan Wates, Rawa, Banten nomor 328, Kecamatan Bitung, Bekasi, Jawa Barat. Waktu hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, pukul 8 sampai 12. Adapun langkah-langkah penerapan metode peer teaching, yang pertama, jika bantuan diberikan kepada teman kelasnya di kelas. Kemudian, beberapa siswa yang pandai diminta mempelajari suatu topik, guru memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas. Di kelas dibagi dalam kelompok dan siswa yang pandai disebar ke setiap kelompok untuk memberikan bantuan. Kemudian, guru membimbing siswa yang perlu mendapat bimbingan khusus. Dan jika ada masalah yang tidak terpecahkan, siswa yang pandai meminta bantuan kepada guru. Kemudian, guru mengadakan suatu evaluasi. Adapun hasil penerapan metode peer teaching pada saat PKM, yaitu meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap bahasa Inggris, meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami bahasa Inggris, dan meningkatkan kemahiran membaca teks bahasa Inggris. Di sini ada dokumentasi dari hasil PKM kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Ibu Nini. Selanjutnya kita lanjut ke pemapar berikutnya, yaitu Ibu Ratih Andalusi. Ya, selamat siang Ibu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PKM kelompok kami. Silahkan. Ya. Ya, baik. Apakah sudah terlihat slide presentasi saya? Sudah terlihat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratih Andalusi. Saat ini saya bersama anggota tim PKM saya, Ibu Sinta Sulistiani, akan memaparkan sedikit informasi tentang PKM yang kami lakukan di Pondok Pesantren Matahul Hidayah Cisauk, yang berjudul Tata Kelola Sumber Daya Manusia bagi UMKM di Era Digital, karakter di Pemuda Pompes Matahul Hidayah Cisauk. Adapun tujuan yang kami lakukan adalah tujuan khususnya adalah untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi di Universitas Pamulang. Selain itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat tersebut, keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan penerapan keilmuan kepada masyarakat. Berikut adalah kegiatan PKM yang kami lakukan kurang lebih selama 1 bulan. Kami survei sampai pelaksanaan.
di mana kami memberikan edukasi mengenai tata kelola SDM bagi masyarakat dan UMKM, memberikan edukasi mengenai teknologi SDM di era digital, dan juga memberikan edukasi pemanfaatan media online sebagai sarana penunjang bisnis dan wirausaha. Berikut adalah profil target kegiatan PKM kami, di mana PKM kami lakukan di Pondok Pesantren Matlahul Hidayah Cisauk, alamatnya adalah di Cibogo, Cisauk, Tangerang, Banten. Jumlah santri saat itu adalah sekitar 220, staf guru sekitar 44, dan jumlah non-staf sekitar 17. Kegiatan dilaksanakan di awal April 2023. Latar belakang dari kegiatan ini, di mana kami ingin menjelaskan di mana sebuah perusahaan yang unggul harus ditopang oleh dua elemen dasar, yaitu adalah SDM berkualitas dan juga teknologi digital. Nah, permasalahan umum yang terjadi saat ini adalah sulitnya melakukan proses perekrutan karyawan, di mana proses pencarian karyawan bertalenta di era digital itu sangat sulit. Lalu kurangnya pengelolaan SDM yang dimiliki oleh perusahaan, kurangnya soft skill yang dimiliki oleh SDM, dan kurangnya penilaian kinerja karyawan secara kuantitatif. Nah, beberapa solusi yang bisa ditawarkan terhadap permasalahan di atas adalah dengan adanya metode pelatihan-pelatihan dalam pengembangan SDM di era digital. Beberapa metode pengembangan SDM atau karyawan yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan meliputi adalah metode training skill atau skill training, metode pelatihan ulang, metode pelatihan lintas fungsional, metode pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Beberapa strategi pengembangan SDM bertujuan untuk memberikan kesempatan karyawan untuk menyalurkan ide, memberikan pelatihan, memberi penghargaan kepada karyawan, pelatihan sesuai dengan budget yang dimiliki, dan melihat hasil dari proses evaluasi dari pengembangan SDM. Berikut adalah kegiatan PKM Prodi Manajemen yang kami lakukan di awal bulan Januari. Kami meninjau permasalahan yang ada di lokasi, lalu bersama tim kami menyusun jadwal program PKM, dan di awal April kami memulai kegiatan pelatihan bersama masyarakat dan juga santri, dan diskusi dan melihat tanggapan dari peserta. Nah, isi dari program-program PKM yang kami berikan, peserta akan mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan yang akan diberikan oleh dosen-dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Peserta akan diberikan pelatihan digital marketing dan juga teknologi informasi oleh dosen-dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang, dan juga ada skill dasar pelatihan teknik wawancara dengan HRD yang diberikan oleh dosen-dosen Universitas Pamulang. Kesimpulan dari kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM dan juga masyarakat umum dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan langsung oleh tim dosen manajemen Universitas Pamulang agar lebih dapat mengelola usahanya menjadi lebih baik dan mengelola pemasaran secara aktif melalui internet sehingga dapat menunjang peningkatan penjualan produk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Ibu Rati. Kemudian kita lanjutkan ke atas kembali ke Dr. Mutawali SEI MM. Pak Dr. Mutawali? Baik Bu. Ya, silakan. Ya, maaf ya Bu. Izin share screen Bu, sudah tampil Bu? Belum Pak. Oh ya, sedang loading. Sudah. Oke, baik, silakan sudah hadir Pak, sudah tampil Pak, maksimal 5 menit ya Pak Mutawali, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat sudah sampai saya hadir. Baik, saya akan memberikan hasil PKM saya yang berjudul Peluang Santri Menjadi Seorang Miliarder di Lembaga Keuangan Syariah. Saya melakukan penelitian ini di Pondok Pesantren Matlahul Hidayah. Ya, mungkin tadi sudah banyak yang pada melakukan riset itu. Ya, kita melakukan riset bareng-bareng, tapi dengan tema yang berbeda-beda, Bu. Baik, analisis situasi permasalahannya, pengerjaan ini dilakukan oleh para santri tahfiz Quran di Pesantren Matlahul Hidayah.
Mereka kurang mendapatkan pengetahuan cara menjadi miliarder di lembaga keuangan syariah. Mereka kurang mendapatkan akses informasi langkah pendidikan apa saja yang dilakukan untuk menjadi miliarder. Mereka tidak mengetahui cara cepat menghafal Quran dan mengamalkan Quran menjadi seorang miliarder. Kegiatan pembelajaran mereka di sana hanya sebatas menghafal Quran dan belajar tajwid. Tidak ada kegiatan pembelajaran yang lainnya. Tujuan untuk PKM-nya yaitu untuk mengetahui cara para santri Matlabul Hidayah menjadi santri sukses dengan kemampuan yang mereka miliki sebagai seorang penghafal Quran. Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan para santri untuk dapat bersaing dengan masyarakat baik ketika masih proses belajar di lingkungan pesantren maupun sudah lulus. Untuk mengetahui hasil tindak lanjut para santri Matlabul Hidayah setelah melakukan pelatihan ini. Adapun kerangka pemecahan masalahnya yaitu para santri kurang mendapatkan pengarahan dan edukasi tambahan dari pihak luar terkait menghafal Quran. Para santri kurang mendapatkan informasi terkait pendidikan selanjutnya setelah menjadi hafiz Quran. Para santri kurang eksis ditampilkan di luar dari hasil pencapaian menjadi seorang hafiz Quran. Para santri minder terhadap ilmu yang diperoleh selama pesantrennya hanya belajar Al-Quran tanpa mempelajari bidang pendidikan yang lain. Adapun realisasi pemecahan masalahnya yaitu kita akan memberikan motivasi terhadap peluang yang harus dilakukan santri untuk selalu menghafal Quran, memberikan pelatihan strategi menjadi santri sukses melalui pemanfaatan waktu yang mereka miliki, mulai dari disiplin sampai dengan kegiatan yang lainnya. Memberikan informasi terkait peluang santri yang nanti sudah hafal Quran untuk bisa dapat beasiswa di universitas. Memberikan informasi terkait banyak jurusan di universitas yang menerima santri hafiz Quran. Memberikan informasi terkait peluang yang akan mereka dapatkan setelah lulus kuliah nanti di lembaga keuangan syariah. Ya, sasaran yang dilakukan yaitu kita melakukan di santri Matlabul Hidayah yaitu fokus pada yang hafiz Quran. Terus tempatnya kita di Kampung Cibogo, pelaksanaan pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Februari. Adapun metode kegiatannya yaitu kita mengumpulkan audiens dari pimpinan pondok pesantren, terus mendiskusikan dua arah dari permasalahan yang mereka hadapi untuk menjadi seorang miliarder, terus diskusi juga terkait masalah peluang santri menjadi miliarder, terus diskusi juga mengikuti pelatihan hasil diskusi cara cepat menghafal Quran, terus membuat rangkuman dari diskusi PKM, terus kita mengumpulkan juga peserta PKM itu sebanyak 25 peserta, memberikan seminar terkait pelatihan ini, terus memberikan penjelasan dari keluhan yang mereka alami saat ini, memberikan penjelasan terhadap motivasinya, memberikan penjelasan dari permasalahan yang mereka hadapi untuk menjadi peluang, memberikan penjelasan terkait tahapan seorang santri untuk menjadi seorang santri sukses, melihat hasil pelatihan secara berkala, terus melakukan evaluasi secara berkala ketika melakukan pelatihan ini. Adapun hasil pembahasan hasilnya yaitu pelatihan ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah itu di awal pada pesantren Matlabul Hidayah yang dilakukan oleh seorang hafiz Quran ya, dan mereka antusias. Pelatihan ini dilaksanakan pada pukul 9:30 sampai jam 12 siang. Materi ini dilakukan oleh narasumber yaitu saya sendiri. Penjelasan selanjutnya yaitu memberikan informasi cara cepat menjadi seorang miliarder, peluang santri yang akan dilakukan ketika dia menjadi seorang hafiz, dia akan mendapatkan beasiswa. Ketika dia sudah lulus kuliah, dia juga akan bisa menjadi seorang miliarder di lembaga keuangan syariah. Banyak peluang-peluang yang mereka hadapi ketika mereka menjadi seorang hafiz, itu bisa menjadi seorang konsultan, menjadi seorang pengusaha, ataupun di bidang-bidang yang lain. Adapun kesimpulan yang dicapai pada PKM ini, cara para santri Matlabul Hidayah menjadi seorang sukses dengan kemampuan yang mereka miliki, yaitu dengan melakukan kebiasaan yang baik, ya, adanya disiplin waktu yang baik menjadikan santri ini bisa menjadi lebih sukses lagi. Terus membiasakan dirinya untuk bisa melaksanakan sedekah, infak, sedekah, karena ini adalah bagian investasi yang akan mereka dapatkan di masa depan nanti. Dan berikutnya mereka juga harus bisa memberikan strategi disiplin dalam belajarnya. Jadi harus punya strategi pembelajaran yang cepat agar bisa menjadi seorang miliarder yang baik. Dan yang berikutnya dia juga harus bisa disiplin dalam menjaga hafalan Al-Qur'annya supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Sarannya yaitu diberikan cara lanjutan melalui perkenalan secara langsung terkait lembaga keuangan syariah. Perlu ada edukasi tambahan terkait teori apa saja yang dilakukan, disiapkan di lembaga keuangan syariah, menjadikan relasi kepada perusahaan-perusahaan yang siap memberdayakan mereka ketika sudah lulus nanti.
Oh ya, saya mohon maaf untuk PKM saya ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu saya pribadi, terus ada Gunarda dan Kamsidik. Nah, ini berikut adalah hasil data foto kegiatan kami ya. Jadi seperti itu, mungkin itu saja Bu Resti. Baik, terima kasih Pak Mutawali atas paparannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Ibu Rahma Wiyanti SE MSI. Ibu Rahma ada? Atau Ibu Putri Nilam Kencana? Baik, Bu Resti, saya apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Silahkan Ibu Putri. Mohon izin share ini ya Bu Resti. Sebentar. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Resti Amalia selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menpresentasikan diseminasi PKM kami yang berjudul Pelatihan Manajemen Peningkatan Produktivitas Usaha pada era new normal di Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk dengan saya sendiri sebagai ketua penunjang bencana beranggotakan Ibu Balia Munajat dan Ibu Eka Rahim. Oke, sebentar. Latar belakang dari PKM yang kami laksanakan adalah dengan adanya pandemi COVID yang meluas kurang lebih selama kemarin ya 2 tahun terakhir, maka dapat dihindari perlu adanya peningkatan kemampuan para remaja di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk untuk dapat meningkatkan kompetensi mereka. Maka kami melaksanakan kegiatan PKM ini untuk mereka dapat menangkap peluang usaha di tengah masyarakat yang disesuaikan dengan potensi pribadinya. Sehingga kami memberi judul PKM ini dengan pelatihan manajemen peningkatan produktivitas remaja era new normal di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk. Tujuannya adalah memberikan pengarahan kepada remaja Ponpes Matlaul Hidayah agar dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas dalam berwirausaha di era new normal. Metodenya kami melaksanakan materi dalam bentuk ceramah dan juga dalam praktek ya, meningkatkan kemampuan berwirausaha di Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk. Kami melaksanakannya di tanggal 4 dan 5 Maret 2023. Adanya penyuluhan ini diharapkan warga belajar di Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk dapat menemukan ide-ide peluang usaha baru di era new normal sehingga tentunya mereka dapat meningkatkan produktivitas, memiliki ide usaha sendiri serta dapat berbisnis secara mandiri terutama di era saat ini sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan perekonomiannya. Lalu saran yang kami berikan adalah dengan adanya pelatihan ini kami melihat warga sangat antusias ya dalam memperhatikan materi yang kami berikan. Diharapkan pelatihan ini secara berkesinambungan diberikan kepada warga pondok pesantren sehingga mereka nantinya dapat mengembangkan usaha dengan baik dan memiliki pengetahuan mengenai pemasaran di era new normal seperti saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Resti atas pelatihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilam atas presentasinya. Ini kita tinggal 2 orang lagi, Ibu Rahma dan Ibu Gea. Ibu Rahma dan Ibu Gea apakah hadir? Tidak ada sepertinya ya. Bapak Hardi? Bapak Hardi, Ibu Rahma dan Ibu Gia ini tidak hadir. Itu bagaimana ya Pak? Apakah kita tutup saja? Ya kalau sudah sampai jam segini belum hadir ya bisa ditutup saja Bu. Baik, kalau begitu alhamdulillah acara diseminasi pengabdian kepada masyarakat
sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu banyak Resti. Ya, sama-sama. Sehat selalu Ibu Bapak Ibu.